nggak percaya eta yang itu ya apa namanya tuh segede kieu nggak ada jarang kembang nate langsung buah Bagus itu Mas. begitu rantengnya lagi buah ya lamun aya hujan pikiran saya kayak apa ini saya bilang eta bagus ngalah 6 kali kalau nggak salah saya teh aduh Mas itu bonteng bagus kena kieu kena heueuh eta gitu cobaan urang Alodo Mas anu kencang. alodo Mas, ilmu tani yang baik itu ilmu tanam apa Mas? Yang menyesuaikan lingkungan Mm-mm. gitu lingkungannya apa gitu di sini nih macam begini ya kalau ilmu tani Mas semua ilmu itu baik sebenarnya yang nggak baik itu sebenarnya manusianya ya Iya. sekarang dia contohnya ini contoh yang nggak baik contoh seni bela diri ada seninya untuk bela diri seni untuk bela diri itu kayak apa bukan untuk petentang di kampung ada orang ini disepak nah orang kayak gitu coba sekarang guru mana yang ngajarin ini ilmu gunanya untuk berantem nggak ada arek dari ujung berung sampai ujung Jawa semua gitu nggak ada bilang barasia mah ngalah heula lamun lari heula ceur teh buka ilmu sepikul lari begitu geus lari urang geus minta ampun ditenggelan lah eta gunakeun eta bismillah kayak bisa bukan main eta itu aja Tapi kalau hukum kan tetap aja malah ada berita yang ngebegal itu dibunuh yang ada Mas dibegal nih Mas ngelawan begalnya mati tuh 2 orang itu jadi tersangka ada tersangka lah itu kalau hukumnya ya, kan nggak dibenarkan begini, ya kalau gitu juga kalau hukum kita itu kan hukum apa namanya bukan hukum agama masalah iya kalau hukum ilahi itu abadi adanya karena memang hukum yang membuat kita kalau hukum manusia itu dibilang bener dari mana ya gitu ya kalau dibilang salah lah sekarang hukum itu untuk siapa kan gitu ngujinya kalau saya nih pemimpin bagaimana korupsi itu biar agak lolos tapi bisa korupsi begitu nah yang bahan misalnya nangkep itu dibikin liku-liku jalan dulu nih dari sini lewat ke sini kuduna kan langsung ke sini kan padahal di sini nih si itu tuh sekarang nih begitu tuh manusia ta gitu jadi dari ini langsung ke sini kuduna ini dibikin begini nih sono ini keburu kabur iya benar itu keburu kabur Mas mah udah pengalaman dari segala bidang ya tani udah berapa tahun tani malah dari berapa apa dari bujang tahu pertanian apa emang dari ini kalau tani mah saya sebenarnya gedenya mah ini mah bukan berarti apa saya bisa macul oke di sini oh udah pindah ke sini tapi kalau ilmu tani saya tahu pengetahuan taninya saya tahu belajar juga saya juga praktek lapang saya sekali tempo waktu itu di sana tapi saya kalau yang terjun langsung nggak ada enggak kayak terjun sampai nyangkul enggak gitu. Enggak. Cuma praktek itu aja. maco itu saya diketawain orang dulu kenapa tuh anak alo ngujinya merenya orang sampai meren kumaha bawa eta jadi orang kan nggak memang nggak pernah saya teh awas Pak kan suruh ngirim saya teh saya kepengen ini boleh bantuin mojokan lah gitu. Mau bantuin macul sebelum digaru dan waktu itu belum ada traktor waktu itu tahun ini ya waktu itu eta lo saya teh lo ngomong macul ini itu saya udah cicing aja gitu begitu saya udah memang saya nggak pernah macul ada yang sebenarnya udah tanam
Saya udah diem di rumah juga nggak ngomong apa-apa, enggak. Tahu-tahu ada yang tanam itu ngomong sama paman. Aduh, kamu ngapain? Ya kan kamu nggak pernah macul loh. Ya kan sudah ngomong saya kepengen belajar macul. Gitu. Gitu ya. Sekarang nggak usah macul katanya. Emang ya kan ini nggak pernah macul gitu kan. Itu kalau dari tani itu penghasilan terbesar Mas tanam apa tuh? Yang paling menguntungkan selama Mas bertani? Kalau menguntung Padi. Cabe yang kalau ini. Cabe. Kalau Cabe. padi kan padi ahlinya padi itu. Menguntungkan padi. Kalau padi, cuma kalau di sini sulit kayaknya. Karena Sulit untung. sistem ininya kan kuncinya kan kalau padi itu air bisa diatur, terus kerambet juga itu pengaruh gitu kan. Kalau di Jawa sono kan sistemnya kan pakai etate ya, apa namanya di sini, apa namanya yang di Traktor, bukan, mesin. apa namanya, alah Kayak garuk itu, eta kayu, batu, potong. yang ada giginya segede-gede gini kawat ya ta, segede-gede gini ta, gepeng gitu ta, eta apa namanya di sini ada Serok. eta lah pokoknya. Garuk apa? Itu dibikin gitu ta untuk teh gitu. Jadi urus itunya. Jadi nanti akar putus, kalau begitu mupuk walaupun ini gitu, mau tuas mau apa begitu malang dulu baru muncur, baru nanti kasih air bleng gitu ta, pulungan tuh jukutnya bebeskan gitu, baru itu pupuk. Mantap. Bagus ya. Tahu saya itu. Kan sekarang nanam cabai ya? Hah? Nanam cabai di sana. Oh, enggak keurusan itu, tinggal ngurusin sawah. Kebanyakan itu harusnya miara anak buah. Mau cabai Pak, Cabai bagus cabainya, Coba. buset. Oh, 1 hektar ada itu. Dia sektar cabai merah itu. Iya itu. rawit. Itu daunnya bagus Mas itu. Saya lihat ya. Itu kan ceritanya begini. Dulu saya waktu itu kan, saya kan kelar waktu itu kebun juga ada yang di luaran gitu ya. Maksud saya begini, nanti kalau bulan ini bulan puasa ternyata rencana saya mau saya pupuk lagi, mau saya urusin. Tahu begitu udah bulan puasa setengah hari beras hujan, setengah hari beras hujan. Itu jadi kemarin saya urusin ta. Pupuk bagus lagi. Orang-orang sampai heran itu, Mas kenapa tuh? Itu kuuk. Oh iya. Tangkalnya nggak percaya. Itu kan bekas timun, bekas kacang, saya temin cabai itu. Tak kalau gepeng teh udah segede-gede gini nih. Saya tinggal nyawah ya hari itu. Udah ini mantap, bagus lah, orang pada ngomong ini itu. Begitu tinggal ngurusin sawah. Tak koneng. Saya kasih tak puradan, terlambat itu. Aduh ampun. Sekarang masih agak mendingan sih. Kuk banyak itu. Berapa bulan itu umur? Cabai. Itu baru kurang lebih masa 3 bulanan itu. Udah ada ya ini ya, berbunga ya? Udah berbuah. Cabai rawit. Banyak sih Mas. Cabainya hebat. Lah yang nanam ya tata. Harita. Yuk. Nen, kiri mana Nen? Oh, Emang tadi makan kuuk eta. Segede gini di tangkal di gepeng teh. Wah, ini mantep ini Mas katanya ini itu. Ntar mau saya koret, mau koret saya kasih pupuk lagi gitu, pupuk toko sama pupuk kandang gitu. Biarin saya ampar we begitu, uruk begitu ta. Aduh, enggak keburu eta. Lamun eta keurusan. Segede kieu ya. gede ya. Bagus nah. Kalau tanam cabai mah cintanya harus penuh ya, kasih sayangnya. Kurang kasih sayang aja ya. Gagal. Kayak pohon pidang nih. Heeh. Eta cauna aya berapa tuh? 24 kalau nggak salah itu. Taluk. Setanduk. Agama. Itu Mas, itu tempat banyak itu ladang pertanian bukan? Hah? Ladang pertanian bukan tempatnya banyak. Ladang ngebun apa ladang tani lah gitu. Kan itu tanahnya Mas banyak itu di mana-mana itu ladang. Bukan. Kalau saya kan ada yang ikut gitu ta. Bukan ladang tani bukan? Oh iya ladang tani. Oh, jadi dibeliin tanah. Buset, jago berarti. Udah jago berarti itu mah. Ladang tani. Ladang Hasil apa itu? Hah? Beli tanah hasil tanam apa? Enggak, saya mah di sini beli tanah dijual lagi dulu.
Cita kieu saya teh. Jadi saya itu kan pikiran saya begini, saya di sini harus saya tuh jadi hidup nggak mau tergantung gitu. Bergantung dengan orang tua, bergantung dengan keluarga, bergantung gini-gini. Ya nggak mau, saya kepengen mandiri aja. Ini cita-cita nih saya waktu itu. Situ nggak percaya, saya sekolah itu yang terakhir itu, saya nggak, orang tua saya itu hanya ngirimin untuk jajan. Oh, Emang tuh Saya. pendidikan terakhir ya sekolahan lah biasa aja lah, kuliah. SMA gitu aja. Tambah SMA. ini, ini. Jadi ijazah itu udah digunain tapi Mas. Dulu digunain di Jakarta 12 tahun. Tapi enak ya kalau digunain. Kan kadang-kadang orang-orang pendidikan itu ijazah nggak digunain. Itu 12 tahun saya di Tambang Timah. Saya waktu ngurusin di sini tadi itu Senin sampai Jumat di sono gitu. Digunain saya 12 tahun. Kerja duduk. Ternyata kerja duduk gak enak. Capek. Pegel, pantat panas. Aduh, Tapi saya bilang uangnya kan Mas. gitu. Ya cuman kumpul sama orang cantik, wangi-wangi. Iya. gitu. Enak tapi ya. Memang waktu itu saya waktu masih sekolah gitu, kan saya praktek gitu. Saya ke proyek Jepang. P2AT. Proyek pemanfaatan air tanah. Waktu itu. Praktek di situ. Background saya kan dari pertanian. Oh, pertanian. Jadi saya begitu wah nanti saya kepengen kerja. Tapi kok orang teknik kok kudunya ke lapang, tapi kenapa saya kepengen ke pertanian? Tapi ya cita-cita ini. Tapi kepengen saya. Iya. Begitu. Orang teknik itu harusnya ke lapang, harus ke lapang. Terjun langsung. Saya teh. Mantas saya gitu. Karyawan numbulukan. Nu kusut cantik semua. Eta. Iya. Wah, saya kepengen nanti gimana rasanya gini. Aja orang santun ya, orang cantik santun lagi ya gitu kan, jadi tambah menarik ya. Iya betul. Tapi itu kau boleh itu Jakarta saya. Iya. 12 tahun tuh. Itu saya yang kerja mondar mandir itu kurang lebih ada masa 3 tahun terakhir. 3 tahunan lah gitu. Waktu itu di sekretariat saya. Wah, ya tak kumpul orang cantik-cantik gitu, wangi-wangi, pengusaha. Wah, ini itu. Aduh. Saya ke Kobul itu. Dulu waktu itu saya masih ini peluangnya banyak ya. Jadi saya tuh pengen saya tuh begitu. Cuman makanya saya waktu itu ya waktu masih bujangan gitu, masih sekolah gitu. Saya rajin puasa Senin Kamis 40, Senin 40 Kamis. Buset, rajin berarti ya. Rajin saya emang. Itu Terus itu nanti kalau puasa Rajab itu kadang-kadang puasa seminggu. puasanya 2 minggu. maksudnya puasa buat asihan apa buat Bukan untuk buat pelet-pelet untuk wanita? ini, bukan Apa? begituan. Saya ya, rajin pokoknya saya minta yang Maha Kuasa saya tuh biar ketemu kehidupan di mana saja. Gitu Saya ya. tidak melihat di mana-mana. Cuman kalau ibu ngasih jalan, pokoknya kamu mau kerja di mana aja, yang penting di Pulau Jawa. Nah, ibu, bilang. jangan ke ABRI, jangan. Aduh, nggak boleh nih. Ya bos. Saya kalau mau jadi ABRI udah jadi orang. Kalau saya misalnya ibu ngasih pendidikan ke luar negeri, saya udah jadi orang. Saya sekolah ke Jepang waktu itu. Pernah? Saya sama bareng anak UGM. Heeh. Itu di situ dipilih dari sekolahan saya itu yang terpilih cuman minta 4, hanya ketemu 2 gitu. Saya di Jepang 2 tahun, nanti maksimal 3 tahun pulang jadi peneliti di sini. Ibu apa kata ibu, anak ibu nggak boleh, ibu nggak ngeluarin biaya ini bu, ibu nggak ngasih. Saya nggak mau menyalahkan ibu, mungkin takdir saya seperti ini, udah begitu aja. Gak diambil. Saya kepengen jadi, bagaimana ngambil kan harus aja izin orang tua. Iya. Padahal mah enak ya kalau di Jepang itu ketemu Miyabi. Oh, bukan masanya Miyabi, tahu Mas? Miyabi tahu. Ketemu si apa namanya, Tokuda kalau mungkin. Udah. Waktu itu kan Menteri Luar Negerinya kan Siti Tokuda, Tokuda gitu. Itu Indonesia kerja sama Jepang pertama kali itu tahun 80-an itu. Di era Soeharto berarti ya? Era Soeharto. Masih galak-galaknya Soeharto itu. Iya. Semua serba duit itu, suap. Saya nggak mau. Teman saya itu ada 10 orang. Pokoknya begini, kita punya target. Pokoknya kalau 3 tahun kita nganggur, kita dengan jalan apa kita harus kerja.
begitu. Jangan pokoknya harus pakai duit, juga harus pakai duit. Tapi saya ya itu saya diberi kemudahan puasa itu. Saya diberi kemudahan Dibalas ketemu ya. jalan untuk itu. Tapi alhamdulillah itu tawaran pekerjaan. Saya udah diterima di Sopeng loh, di Sulawesi sono loh. Saya enggak sepotan ibu, tangan ibu saya palsu. Saking pengennya ke sana. Saking pengen saya di Departemen Pertanian dikirim ke sono. Ibu nggak boleh. Babe udah surat panggilan, pengen apa itu? Gini bu, gini harus registrasi anu. Kemana? Oh ibu nggak usah ini, ibu nggak mau. Aduh, saya udah itu. Ngelamar saya bikin surat lamaran sendiri, uang saya sendiri. Tapi ini bisa nemu istri di tanah Sunda itu? Lain Di kerjaan? kan saya di Jakarta. Pak Arsanto itu punya kebun ini. Itu. Kebun di sini. Waktu RT-nya Mbah Mane. Iya, Mbah Aca. Waktu RT. Saya nggak bisa bahasa sini. Bahasa Indonesia Bapak nggak bisa nangkep. Iya bang, betul. Nih ya. Akhirnya saya kalau ngobrol masalah apa-apa sama apa namanya itu? Pak Sahari, Pak Sali almarhum, Pak Surtama. Iya, almarhum. Udah semua almarhum itu, Pak Surtama, Pak Sari doang tinggal yang ada. Macam air ke musola, selang ini gini untuk anu. Saya ngomong Pak Sahari. Pak di situ ada gini air untuk kemana dek? Karena anu. Oh nanti kan saya bikin bak di sini. Gitu. Oh itu kan Pak begini dan bangunan musola di sini bangunannya dari kerja bareng-bareng misalkan. Jadi nanti uangnya disetorkan ke sana. Oh iya nanti ini aja. Nanti begini aja. Nanti selang suruh ukur, diukur semua. 300 berapa itu? Pak Sehari. Iya. Itu. Apa saya cuek-cuek di sini ngomong anu? Enggak, sekarang ngomong sekarang aja saya. Begitu. Bikin bak di sono kasih ya ini untuk yang ke musola. Jalan jebol tuh yang di Berlin itu. Itu berat duit itu. 500.000 itu. Kerjain sepoe itu anggur hari Jumat. Saya bilang, Pak, ini dananya untuk ke ini di gotong royong di sini. Oh iya nggak apa-apa. Saya nggak tahu itu. Pak Surtama almarhum. Pak, ini uang. Pokoknya Bapak taunya beres. Bambu ngambil di situ. Habis berapapun, berapa diterucuk begini Pak, caranya gitu. Terucuk dulu. Baru nanti diuruk. Syukur-syukur kalau ada karung butut gitu, buang ke situ. Saya bilang begitu kan. Kuriakin orang sini nih. Ini uangnya Pak, terserah mau udah buka aja. Jangan saya yang buka. Tuh. Dulu itu ya Mas ya. Tuh ke itu masjid yang gede bawah itu. Bawa begitu. Tahun 86 itu mah. Itu masjid udah ada yang ngisi karpet belum? Kayaknya belum ada Pak. Tapi nanti ada juga yang begitu aja Pak. Sebentar tanyain aja deh katanya. Berapa diukur semua? Diukur semua. Saya ngomong Pak RT-nya RT Bapaknya Wan siapa namanya? Saman. RT ini saya pengen ngobrol nih abis Jumat nih. Pertama ngomong RT sore harus gitu. Kan saya sering bareng dulu kerja di Baygon mana kan dulu. Saya ketemu Pak Haji Sahata. Pak maaf saya mungkin atas nama dari Pak Santo. Saya kepingin nanya masalah apa? Musola masjid ini ada nggak yang mau ngisi karpet? Kalau belum ada, Bapak mau ngasih? Oh belum katanya. Itu. Lantas, nanti begini Pak, diukur aja. Saya minta ukurannya. Kapan deh? Sekarang aja diukur. Nanti saya kan hari apa nanti siapa yang ukur terserah Bapak lah pokoknya gitu. Kalau sekarang kan mungkin nyuruh anak nanti kalau pulang saya mampir ke sini. Oh ya, dikasih ukuran anak. Ini imaman berapa? Begini. Itu mah Banyak. semua mobil itu. Semua mobil pakai Chevrolet Latte ya dulu saya. Gitu. Tapi begini Pak, jangan banyak omong dulu ya sebelum nanti barang ada.
maaf saya bilang, saya nggak mau lah pajarkan pamer, saya bilang saya nggak mau begitu, bapak juga pesan begitu gitu. Oh ya, nanti kalau udah ada aja gitu. Pas hari Jumat dari rumah pagi saya ke Bogor aja nganterin karpet ya, nanti di sini biar nanti saya kerjaan yang di sini tinggal aja dulu katanya, ada perlu gitu ya, kan bosnya saya kan dia, makanya bagaimana dia kalau saya mau gitu. Kalau gitu tadi anterin ke sini, habis itu saya Jumatan ke Liuliang diawalin ya. Jauh dulu mau jauh ya mas ya. Oh, Kayak sekarang. di situ saya karena langsung balik saya masalahnya. Balik. Oh, jam 10. Jadi saya nunggu mas jembatan di sini aja. Kenapa nggak di sono aja mas? Nunggu lama saya begitu kan. Karena kita nanti langsung balik. Mudik ke Jawanya itu berapa tahun sekali mas? Saya udah 2019 sampai sekarang belum bisa balik. Gara-gara itu ya Covid ya. Hmm. Betah di Sunda. Masih isu lagi serangan doa sih mas. Betah nggak betah lah kalau udah rumah tangga begini kan susah. Sekarang kan begini bang, hidup tuh di mana aja sama aja. Iya. Gitu. Justru yang enak teh sebenarnya di kota, nggak punya pusing. Cuman pikiran harus hidup. Iya. Mas nggak punya pusing gimana? Hah? Di kota. Sekarang kan macam begini, kan kalau di kota mah misalnya ya, ngobrol tuh sembari ngobrol yang berbau usaha. Iya benar. Iya. Ngobrol kosong yang ini itu. Paling ada 1-2 ya paling berbagi pengalaman apa begini ya gitu, ceritakan keluarga. Ini nggak punya pusing saya. Di sana. Ini misalnya ada bisnis mobil. Ini anu punya mobil nggak, ada yang jual mobil nggak, ini anu model ini tipe biru malam, putih susu, terus yang merah hati harganya sekian, ini bedanya yang paling mahal merah hati ini waktu itu ya Mitsubishi Lancer ya SL. Kalau yang Gelen lain lagi, murah itu mah Gelen gini. Saya kenal sama orang ibu tuh yang Masjid Kubah tuh, yang Pondok Ruyung itu saya pernah nyekel sertifikat fotokopinya itu. Iya. Itu dulu pernah ngejalan kineta saya. Itu tahun 85 itu saya itu Pondok Ruyung. Kalau Yang sekarang jadi Kubah Emas itu. iya, Kubah Mas. Itu berapa hektar itu waktu itu? 2 hektar kalau nggak salah. Itu kalau nggak salah tuh. Jadi ada aja macam jual tanah ini Bisnisnya ada aja jalannya usaha. Jadi jalan usaha teh ini berputar ya. berputar Kalau di kampung beda ya. kayak di kurungan. Gimana di kurungannya? Tuh orang ayam dikurung gimana sih, kena mentok sini mentok gitu. Jadi nggak ada yang ngasih bisnis ya. Iya. Padahal mah kemampuan pikiran kita itu di atas rata-rata. Ya, pokoknya begini, pokoknya kalau hidup di kota harus pikiran jalan. Gitu. Kalau di kampung tenaga yang jalan. Iya. Bener ya, tenaga. Kan saya dulu kan pernah ya di sini. Waktu kerja Pak Didi itu, saya mau ke Antam itu, saya diterima itu. Mertua nyaram, pamajikan embung diusahakan tempat begituan. Padahal saya punya target saya 5 tahun. 5 tahun saya mengundurkan diri atau pensiun dini saya. Pokoknya mau mengundurkan diri aja, paling dapat pesangon, paling begitu kan. Ada itu Pemajikan temenang. Waktu jalannya begini, saya bos kan punya order ke sono, ngirim gini kalau ngirim gini nanti sembari nagih kan anu yang belum kontraknya 500.000 pakai mobil Haji Ngkos NA itu yang bawa Pak Amir, kekuatannya berapa 2.500 Toyota Dyna itu, karena waktu itu tanjakan bungas itu tanjakan hebat burat 2.500 ke Antam, aduh ya rugi 3.000 atau ya. Lanjut akhirnya apa? Awe ngobrol ke dalam gitu. Waktu itu masih barak lah, macam bedeng kalau saya bilang. Saya kepingin
Ya, mesti mas kalau misalnya kerja di situ mas sekarang udah mas. Saya mah pas waktu itu saya punya target cuman saya begitu. Saya pokoknya 5 tahun aja. Nanti lihat suasananya aja gitu kan. Kalau begitu kan ada mutasi. Mutasi ini. Saya di ini Salim Abu Bakar itu orang Sulawesi. Pak Salim, saya bisa nggak kerja di sini? Oh, gitu. Kerja apa mas? Bekerja di Antam, saya bilang gitu. Masih terima nggak? Banyak mas, katanya. Saya perlu orang anu. Begini. Udah dikali entah mas. Banyak uang. Saya udah diterima itu. Bukan pengalaman dari ini ya. Dari Bang Tima. dari Saya begitu. Mas tamatan apa? Enggak, pokoknya nggak usah tamatan. Nanti saya kalau SD nggak mungkin ke sini, Pak. Malu saya gitu, ngapain? Mendingan di pasar ya tukang kantong. Ya sih, Mas, bisa aja. Kadang Berani gitu. ya. Ke perusahaan raksasa. Oh. Gitu. Atas begini. Saya bawa nanti ini aja bawa lamaran nanti. Ya nanti ke sini ya, kapan ke sini. Kan paling 2 hari lagi Pak. Saya lamaran tuh udah siap waktu itu. Saya kan dulu kan bikin surat SKKB, surat kesehatan begitu tuh. Saya tuh siap sewaktu-waktu ada lowongan gitu saya masukin begitu kalau saya. Berarti inti nama mas enakan bertani apa enakan bekerja mas? Yang enak itu kalau pekerjaan tuh nggak ada yang enak. Iya. Yang enak itu pekerjaan maido. Maido. Nyawat orang sini bilang. Nyawat. Bener di paido, salah apalagi itu. Yang kerja cuma capeknya. Yang main Gitu. yang enak. Jadi kita ini direkan jadi setan gitu. Ya kan begini ya misalnya. Itu mah hidup mah enak. Enak paling kan kerjanya paling korupsi. Kan maido itu. Belum tahu ya mas ya. Oh itu mah cantik orangnya anu cantiknya luarnya doang dalamnya mah wah kupu-kupuan orang. Ya kan kita kebagian berdua ya. Mas, aduh pengen minum mas nih. Yuk. Ini mas, ini ada air mas. Hah? Air. Berarti sekarang mas juga pernah kerja aja mas, tani aja, studi bertani ya. Emang kalau ya gimana ya? Sekarang kan udah begini udah Umur berapa di? tutup usia bangsa 60 saya. Berarti usia umur bapak saya kenal? Pak Aca. Almarhum ini bapak saya. Oh kenal. Pak Junedi. Iya. Tuh bukan kenal lagi lah, saya suka main di dinya. Seumuran ya? Kira-kira begitu. 2010 kan nggak ada ini. Saya begitu udah nggak ini jarang ke bawah gitu. Kalau dulu mah waktu ente masih kecil lah kira-kira gitu. Saya suka main gitu, Mbak Jun suka ngobrol ya. Mbak Jun karena Kalau panjang umur itu berkah ya, sekarang ngobrol sama anaknya ya. Ya itu Berkah. nyambung. Ya itulah makanya gunanya silaturahmi, gunanya macam begitu. Coba kalau nggak punya gandul, mual kena, mual nyambung. Oh, saya juga baru berapa bulan ya, hampir setahun sih belum ya tani. Tapi enak aja hati mas, enak adem. Sampingan lah. Pengen nanam yang bisa kerja saya mah tadinya. Iya pengen nanam kerjaan kalau ada ya bisa ditinggal gitu. Iya. Kita gitu kan kalau bisa emang begitu. Jadi kan kalau begini. Soalnya kalau masih muda mah belum istiqomah mas. Belum benar-benar Ya, masih panjang masih perjalanan. panjang, iya. Tahu di mana gitu kan. Ini ya. Mencari. Kan begini masih mencari warna kehidupan. Nah itu. Gitu. Makanya kalau saya mana atau hidup itu memilih, tinggal milih mana. Banyak kerja tuh yang mending sebegini, misalnya begitu tani jangan tani aja. Kalau nanam ini jangan. Dari ini ini bisa ditinggal apa musejen apa itu. Jadi nanti kita punya warna. Di mana-mana ya. Iya, mana yang menguntungkan aja. Kan Di tanah ada, di darat ada gitu. Silin lah. Begitu. Ini saya juga lagi cari warna kayak gitu mas. Jadi ini kan sekarang di tanah nih udah ada menghasilkan lah sedikit-sedikit juga alhamdulillah. Tinggal sehari-hari nih gitu. Belajar aja sendiri lah gitu. Ini mah Sering tanya-tanya sama orang emang tua. begini mah kalau kepengen ngejat mah yang begini gede-gede gini mah. Putai ayam. Ayam putih kayak ayam apa kayak maju aja. Ayam putih begini nih, buka dulu nih.
Di sini aja tiba brak be. Begitu agak lama gitu nuntut dikit runtah taruhkan kadinya jukut apa gitu. Ini sekarang baru pulang kok baru berangkat? Mau pulang habis nyemprot. Oh. Rajin ya Mas. Macam begini di sini aja nih. Kang Udi itu orangnya, dia itu orang pinter berlaga bodoh. Dia ilmunya banyak, tapi dia berlaga bodoh menurut saya. Bodoh ya Mas ya. Kayak si Mas ini orang pinter, ini berlaga pegang pacul, nggak kelihatan orangnya nih ilmunya uset. Si Mas itu nggak nyiriin, dia wawasannya si Mas sebenarnya mah tinggi. Dia itu memilih kayak gini, pegang arit. Sebenarnya mah dia masuk pemerintahan juga, bukan main. Kan kalau orang makan begini ya jangan suka mamerkan kemampuan. Iya. Saya enggak ini. Yang penting mendingan ngomong biasa-biasa aja. Ngomong misalnya lah insya Allah Pak bisa atau coba kita coba dulu. Lebih baik bisa begitu daripada nanti saya mau begini udah biasa ini anu begitu praktek berkecus. Ya elah. Aya anu gitu mah. Orang begitu ngelihat begitu. Loba Mas. Kalau saya mau mendingan gitu. Yang itu mah yang karakter muda Mas, yang ilmunya belum matang kayak Mas kan udah matang. Kalau saya kan dari dulu tuh jadi saya tuh belajar kehidupan. Kan kehidupan tuh kan begini ya, perlu menyontoh ya. Misalnya saya gitu, contohnya bos saya tuh dulu Pak Arsanto itu nggak percaya kalau saya cerita mungkin. Anak wedana, anaknya banyak. Iya. 9 apa 11 itu 9 katanya. Yang perempuan yang lakinya cuma 2, semua perempuan semua. Begitu banyak meninggal, manehna ikut pamannya. Kalau belajar kerjaan manehna tuh kerjaannya ngisi air bak mandi itu kan, pamannya kan punya kos-kosan. Iya. Ngisi air mandi itu entah karena ya namanya tekad itu. Sampai dia sekolah SMA, sampai waktu UNER, dia IP-nya itu paling tinggi di UNER, makanya ditarik langsung ke pertambangan.